Hi peeps, welcome back to my videos and come back with me, Okta. Halo semuanya, akhirnya setelah sekian lama aku nggak upload video dan akhirnya hari ini aku upload video lagi. Yeay! Oh ya, by the way, semoga kalian semua sehat selalu, stay safe, dan kalau misalnya kalian keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan kalau kalian bertemu dengan teman-teman kalian, jangan lupa untuk selalu terapkan social distancing. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang biaya hidup di Jogja, khususnya untuk anak-anak kos, anak-anak rantau, jadi seperti itu. By the way, pada bulan Maret 2020 kemarin aku balik ke rumahku di Bekasi karena emang perkuliahan itu udah gak ada offline, jadi semuanya itu online. Jadi aku sempat keluar kosan di bulan Maret sampai akhirnya November ini aku balik lagi untuk menjadi anak kos karena aku balik ke Jogja karena ada beberapa urusan dan harus mempersiapkan magang seperti itu. Nah, jadi pada video ini aku akan ngebahas tentang dari biaya kos per bulan, terus untuk biaya makan sehari-hari, sama biaya transportasi dan juga biaya lain seperti main, pergi, seperti itu. Jadi langsung aja ke videonya. Nah, jadi untuk yang pertama adalah biaya kos. Nah, Jogja ini tuh banyak banget kosan karena juga banyak kampus-kampus baik itu negeri atau swasta. Nah, sebenarnya kalau untuk pemilihan kos itu balik lagi ke kalian mau yang dekat dengan kampus atau yang lumayan jauh karena harganya juga berbeda dan bervariasi seperti itu. Dan kalau misalnya untuk cari kos itu udah banyak banget dari aplikasi, kalian bisa download di Play Store atau App Store kayak Mami Kos. Terus biasanya juga banyak di Instagram. Biasanya mereka punya official Instagram kosnya sendiri. Kalian bisa cari hashtag gitu kayak misalnya kos Jogja, kos Putri Jogja atau semacamnya. Terus kalian juga bisa cari di Google kayak gitu, itu banyak banget pilihannya. Nah, kalau untuk kalau jarak itu terserah kalian mau pilih yang dekat kampus. Biasanya yang dekat kampus ini kalian yang nggak punya kendaraan, jadi kalian lebih prefer untuk dekat kampus biar bisa jalan kaki. Nah, kalau misalnya kalian yang punya kendaraan biasanya sukanya agak-agak jauh gitu, kayak misalnya 2 kilo atau 3 kilo jauh dari kampus jaraknya. Terus kalau untuk biayanya ini juga tergantung dari dekat dan jauhnya kos kalian ke kampus kalian seperti itu. Misalnya yang dekat kampus itu biasanya lebih mahal dan kalau misalnya agak jauh itu emang lumayan murah. Nah, jadi untuk kos aku saat ini yang aku tempatin ini itu jaraknya lumayan dekat sama kampus, sekitar 1 kilometer, dan kalau naik motor 3 menitan itu udah sampai. Nah, aku tahu kos ini itu dari Instagram, jadi aku cari by hashtag gitu. Terus kos ini juga udah ada official Instagramnya seperti itu. Dan kalau untuk per bulannya, kos ini itu 1 juta untuk per bulannya. Nah, tapi fasilitasnya itu juga banyak. Jadi yang pertama itu kamarnya ini tuh udah isian dari spring bed, terus ada meja belajar, ada lemari, terus ada TV, ada AC, kamar mandi dalam, dan ada water heaternya. Dan fasilitasnya juga ada seperti laundry gratis, terus dapur, kulkas, dan lain-lain. Dan itu udah banyak banget ya dan sebanding dengan harganya. Tetapi kalau untuk listriknya kita masih sendiri karena sekarang Jogja itu menurut aku udah banyak kosan yang udah nggak include listrik gitu, jadi pakai token masing-masing seperti itu. Nah, jadi setelah kita ngomongin tentang biaya kos per bulan, lanjut kita akan membahas tentang makanan sehari-hari. Nah, ini tuh yang aku suka banget karena menurut aku itu di Jogja banyak banget varian makannya sampai kalian tuh bingung besok itu mau makan apa, padahal
pilihannya tuh banyak banget tapi sampai bingung gitu loh. Dan untuk harganya itu bener-bener murah banget. Jadi aku ngebandingin dari tempat aku, dari rumah aku di Bekasi sama di Jogja, itu bandingannya itu super jauh banget. Karena di sini itu menurut aku under 10.000 itu udah kenyang banget. Jadi tempat makanan favorit aku tuh biasanya kayak Preksu. Terus selain Preksu itu bubur ayam Jakarta itu juga enak banget. Terus selain itu aduh saking banyaknya aku lupa. Warung Idola tuh favorit aku banget, hampir setiap hari aku beli karena di situ tuh banyak banget lauknya. Terus under 10.000 itu kayak udah kenyang banget. Jadi udah nasi, lauk sama sayur itu tuh under 10.000. Bayangin, dan itu tuh nasinya banyak banget. Aku aja kadang suka minta setengah dan itu setengahnya itu juga masih banyak. Nah, selain itu di Jogja itu juga banyak burjo gitu. Jadi burjo itu kayak tempat apa ya, kalau biasa itu seperti warteg mungkin ya. Jadi di sana tuh jual makanan, lauk-lauk mateng, terus sama ada bubur kacang hijau juga kayak gitu. Dan itu tuh burjo itu tempat favorit para mahasiswa karena emang makanannya enak terus murah kayak gitu. Untuk biaya makan sehari aku biasanya itu 25.000 untuk 2 kali makan. Jadi aku sehari itu 2 kali makan itu udah cukup banget. Dan itu menurut aku super murah sih karena emang lauknya itu banyak banget dan enak gitu. Nah, selanjutnya aku akan ngebahas tentang biaya main atau pergi. Jadi sebenarnya Jogja ini tuh banyak banget kan destinasi wisatanya, tempat-tempat wisata, dan kalian pasti untuk setelah melewati perkuliahan yang hektik pasti kalian akan mencari tempat untuk bersenang-senang, untuk refreshing. Nah, di Jogja nggak usah bingung, banyak banget dari pantai, dari gunung, dari wisata budaya, dari pokoknya banyak pilihannya. Jadi kalian bisa pilih sesuai kemauan kalian. Nah, di Jogja itu masih ada beberapa tempat wisata atau destinasi wisata itu yang gratis. Literally kalian nggak ngeluarin uang sepeser pun. Sebagai contoh, pantai-pantai di Gunung Kidul. Di sana banyak banget pantai-pantai yang indah dengan no budget kan. Kesana bener-bener nggak bayar sepeser pun. Jadi aku pernah kesana ke beberapa pantai di Gunung Kidul. Di sana tuh cuma bayar retribusi itu sekitar 5.000 untuk motor, dan kalau untuk masuk pantainya itu gratis, literally kalian nggak bayar. Dan di sana itu ada beberapa pantai, jadi satu panjang pantai ini itu ada dibagi misalnya kayak 3 pantai gitu, dan itu udah banyak atraksi kayak misalnya tempat foto kayak gitu tuh udah bagus banget. Nah, selain wisata pantai tadi, masih banyak lagi wisata gratis ataupun wisata murah di Jogja. Contohnya seperti Taman Sari, Keraton Jogja, terus museum-museum, itu banyak banget pilihannya. Terus kalian juga bisa mungkin kalian bisa nyobain lavatur di Merapi. Pokoknya masih banyak pilihannya dan gak akan ada habisnya gitu. Dan biasanya kalau untuk main-main atau pergi gitu, aku tuh spend money-nya biasanya aku budgetin itu 50.000, itu udah cukup untuk masuk ke dalam destinasi wisatanya dan untuk makan. Kalau untuk transportasinya, biasanya aku itu naik motor kalau untuk kemana-mana karena emang kendaraan aku di sini adalah motor. Nah, kalau untuk motor itu retribusinya yang tadi aku bilang itu murah, cuma 5.000. Dan biasanya kalau untuk bensinnya ini itu untuk pulang pergi itu 15.000. Dan itu tuh udah sangat cukup dan worth it banget kalau untuk kalian mau liburan di Jogja menggunakan motor. Nah, jadi itu kurang lebihnya biaya hidup aku per bulannya untuk di Jogja ini sebagai anak kos. Tapi menurut aku itu cukup cukup hemat karena emang kita bisa meminimalisir budgetnya itu dari kita makan, karena kita bisa pilih makanan di sini tuh bervariasi. Terus
Kalau untuk pergi-pergi itu juga nggak setiap minggunya, karena emang depends tugas kuliah juga, karena kalau lagi banyak tuh prefer kayak ya udah di kos aja gitu. Jadi segitu aja videonya untuk tentang biaya hidup di Jogja ini. Menurut kalian gimana biaya hidup jadi anak kos di Jogja, mahal atau murah dibanding kota-kota kalian? Boleh komen di bawah ya. Dan kalian juga boleh komen, boleh request untuk video selanjutnya aku buat tentang apa. Oke deh, jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah semuanya.